Tes. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, atas nama Gereja Injili di Tanah Jawa, GITJ Kudus, saya mengucapkan selamat datang kepada kedua mempelai, orang tua, serta kerabat mempelai berdua. Salam dan harapan kami, Allah melimpahkan berkat, rahmat dan damai sejahtera, serta cinta kasih-Nya dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Yang kami hormati Majelis Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ Kudus, saya mewakili kedua keluarga yang akan berbesanan memohon dan menyerahkan putra-putri kami mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah atas putra-putri kami Wiji Puji Astuti dengan Otniel Arianto mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Gereja Tuhan di sini. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih. Mewakili segenap majelis dan anggota Jemaat GITJ Kudus, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, serta menyambut dengan sukacita permohonan kedua mempelai dan keluarga untuk melayani peneguhan dan pemberkatan nikah sesuai dengan tatanan Gereja Tuhan di sini. Yang menjadi sumber berkat adalah Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang berlangsung pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Silakan kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah menuju ke tempat yang sudah disediakan.
Dibantu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang saya kasihi, mari kita bangkit berdiri. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudari Wiji Pujiastuti dengan Saudara Otniel Arianto ini berlangsung dalam nama Allah yang telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, yang telah mengaruniakan kepada laki-laki seorang penolong yang sepadan, yang dipersatukan oleh ikatan kasih dan janji setia menjadi suami istri yang berbahagia. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas saudara sekalian. Amin. Muliakan Raja Kasih. Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Saudaraku, silakan duduk kembali. Anugerah besar dari Tuhan kepada kita dikaruniakan sukacita dan damai sejahtera yang memelihara kita. Bukan berhenti pada salam yang disampaikan, tetapi menjadi nyata dalam hidup persekutuan kita, baik sebagai gereja maupun keluarga-keluarga di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Saudara, kita naikkan nyanyian bagi kemuliaan Tuhan, Seindah Siang Disinari Terang, pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
kejut cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita menyatukan hati berdoa, mohon penyertaan Tuhan dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan perkawinan untuk saudari kita Wiji Pujastuti dengan saudara Otniel Arianto ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Karena itu mari kita berdoa dan berserah mohon penyertaannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyambut hadir-Mu di tengah-tengah persekutuan yang membahagiakan. Bukan karena kami dapat berjumpa kedua belah pihak keluarga yang akan berbesanan ini, tetapi kami juga bersama-sama dipadukan dalam kasih Kristus yang mengikat dan mempersatukan, yang tak akan bisa lepas oleh apapun juga, baik maut sekalipun. Kami bersyukur bahwa kedua anak-Mu, Saudara Otniel Arianto dengan Saudari Wiji Pujiastuti, yang sudah bertekad menetapkan niat dan keseluruhan hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan melalui pernikahan yang mereka bangun. Kami mohon penyertaan-Mu mulai saat ini dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kedua anak-Mu. Tuhan hadir, Tuhan yang memimpin dan membuat semua rencana indah di dalam-Mu ini terwujud. Keluarga baru pemberian Tuhan yang akan berjalan terus, melanjutkan perjalanan kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga-keluarga orang percaya, menjadi barisan mulia, anak-anak Tuhan yang memasuki hidup dalam kerajaan Allah. Karena itu panggilan hidup berkeluarga yang mulia yang telah mereka sepakati untuk mereka kerjakan dalam kehidupan rumah tangga mereka nanti, Tuhan sendiri yang menjadi penopang, penolong, dan menyempurnakan sukacita mereka. Kami bersama-sama jemaat Tuhan, handai tolan, kerabat yang telah memberikan dukungan kasih
dan dinyatakan dalam kehadiran doa restu dalam pernikahan ini. Tuhan menyempurnakan sukacita kami bersama karena dapat bersama-sama di dalam Engkau memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarga baru yang Tuhan teguhkan. Kami percaya juga Engkau yang akan memberkati keluarga-keluarga orang percaya. Bukan hanya kedua mempelai, tetapi kami semua dipanggil untuk hidup di dalam berkat-Mu. Kami serahkan kebaktian kami pada saat ini, dari permulaan sampai selesai, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Sang Sumber Cinta. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah mempertemukan saudara-saudari kita Wiji Pujiastuti dengan Otniel Arianto untuk menjadi suami istri yang diteguhkan dan diberkati. Tuhan sendiri kiranya berkenan hadir dalam keluarga orang-orang percaya dan menolong agar tetap berbahagia oleh anugerah-Nya. Kita memperhatikan dasar-dasar pernikahan. Saudari Wiji Pujiastuti dengan saudara Otniel Arianto, hari ini saudara berdua datang menghadap Tuhan untuk memohon peneguhan dan berkat atas pernikahan saudara. Saudara berdua telah memutuskan untuk menjalani hidup berkeluarga. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 dan 22. Tulang rusuk merupakan lambang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Setara berarti saling menerima dengan menghargai sebagai pemberian Tuhan yang sungguh amat baik. Setara tidak saling merendahkan, melainkan dengan tanpa malu-malu bersedia mengakui kelemahan masing-masing dan saling melengkapi sebagai suami istri. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 5 dan 6. Saudara, kita akan menyaksikan dan menjadi saksi bersama-sama di hadapan Tuhan. Kedua mempelai akan memberikan jawaban, kesanggupan atas pertanyaan yang diajukan. Karena itu saya panggil kedua mempelai berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan kudus tadi, bersediakah saudara berdua menerima serta memberlakukannya? Bagaimana jawab saudara Otniel Arianto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Wiji Pujiastuti? Ya, dengan sepenuh hati. Hendaknya ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawab saudara berdua dan jemaat menjadi saksi. Kedua mempelai akan mengambil posisi berhadap-hadapan dengan berjabat tangan kanan. Keduanya akan menyatakan janji suci perkawinan mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat Tuhan.
dimulai dari mempelai laki-laki. Saya, Othniel Arianto, kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Wiji Puji Astuti mulai sekarang dan seterusnya menjadi istri saya satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama istri saya dengan menaati firman Tuhan dalam Alkitab. Wiji, saya berjanji akan mengasihi dan melayanimu dengan setia, baik dikala suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang suami yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu dan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Mempelai perempuan menyatakan janjinya. Saya, Wiji Puji Astuti, kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Othniel Arianto mulai sekarang dan seterusnya menjadi suami saya yang satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama suami saya dengan menaati firman Tuhan dalam Alkitab. Mas Othniel, saya berjanji akan mengasihi dan melayanimu dengan setia, baik dikala suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang istri yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu dan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Keduanya tetap berjabat tangan dan menghadap kepada saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan secara Kristiani yang sah dan sah pula bagi negara. Kiranya Tuhan Yesus sendiri menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Anda berdua mulai sekarang ini dan selama-lamanya. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lepas jabat tangan dan kedua mempelai mengambil posisi untuk menempatkan diri berlutut di tempat yang disediakan. Dia
kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurniamu. Di hari indah ini kami bahagia. Berkatilah mereka, Jemaat Tuhan saya panggil bangkit berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Kiranya senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang hidup kudus, bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kedua mempelai akan menyatakan di hadapan Tuhan doa sebagai keluarga. Kita bersama-sama mendukung dalam doa ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa telah mempersatukan kami menjadi suami istri dan akan senantiasa menolong kami hidup dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ini ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Urapilah kami dengan Roh Kudus yang membimbing keluarga kami tetap tinggal di dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sepanjang hidup kami. Karuniakanlah putra-putri dalam keluarga kami ini, serta hikmat untuk mendidik segenap anggota keluarga sebagai putra-putri pewaris perjanjian kasih karunia Allah, yang setia dan taat hanya kepadamu. Jadikan kehidupan keluarga kami tanda dan sarana berkat-Mu yang berdaya guna bagi terselenggaranya karya agung, merawat dan melestarikan segenap ciptaan-Mu. Kami menaikkan semua permohonan, doa dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedua mempelai bangkit berdiri. Silakan bertukar posisi. Silakan pada posisi berhadapan-hadapan. Jemaat Tuhan, dilakukan pengenaan cincin perkawinan atas kedua mempelai. Terima kasih Mario. Saudara-saudaraku, semoga cincin ini senantiasa mengingatkan saudara kita berdua ini akan cinta kasih dan kesetiaan yang telah mereka ucapkan dalam janji perkawinan. Mempelai, dalam hal ini Othniel, kenakanlah
cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu, dan Tuhan memberkatimu. Mempelai perempuan Wiji Pujiastuti, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu, dan Tuhan memberkatimu. Saudara-saudara, keduanya sudah memasangkan cincin perkawinan dan saling membangun cinta kasih mereka dengan lambang cincin sebagai cinta kasih dalam kesetiaan kekal yang tidak berujung pangkal. Artinya mereka sepakat tetap terikat dalam pernikahan ini selama-lamanya. Untuk itu, keduanya akan menyatakan kesatuannya sebagai suami istri, akan mematikan lilin masing-masing dan kemudian menyalakan satu lilin bersama. Disilakan. Bukan lagi dua melainkan satu. Kedua mempelai dipersilakan kembali ke tempat dengan posisi tetap berdiri. Ucapan syukur dinyatakan dalam persembahan sulung keluarga baru, dan kita bersama-sama menaikkan pujian dalam persembahan ini. Apalah arti ibadahmu? Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu di Tuhan.
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara jemaat Tuhan dipanggil bangkit berdiri dan kita menaikkan doa syukur atas pernikahan dan persembahan syukur kita pada hari ini. Bapa yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang tiada terbatas, Engkau juga telah memberikan kami berkat kehidupan. Bahkan hari ini telah Engkau bangun keluarga baru di dalam Kristus. Othniel Arianto dengan Wiji Puji Astuti, satu keluarga dipersembahkan kepada Tuhan agar kudus bagi Tuhan. Hidup mereka bersama-sama dengan seluruh keluarga orang percaya mempersembahkan segala pekerjaan dan karya di dalam kehidupan ini untuk membangun kerajaan-Mu, hidup yang mendatangkan berkat bagi sesama, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Karena itu Bapa Surgawi, kuduskanlah persembahan syukur kami pada hari ini, baik yang berupa materi maupun keluarga-keluarga. Setiap orang yang di dalam rengkuhan keluarga kami layankan kepadamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi ini bagi kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan biarlah berkat Tuhan yang tercurah pada kami saat ini akan terpancarkan kepada dunia di sekitar kami, dan orang-orang yang di sekitar kami akan merasakan sukacita karena disentuh oleh kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur dan Tuhan berkenan menyempurnakan segala permohonan syukur kami, ucapan syukur dan permohonan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Persembahan pujian dinaikkan oleh para putra-putri GITC Kudus yang memberikan persembahan pujiannya kepada Tuhan. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Kami mewakili dari Pemuda Remaja GITC Kudus mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Saudari Wiji dan Saudara Othniel. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian.
Baik, demikian pujian dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan yang meneguhkan, membangun, menguatkan kedua mempelai dan kita semua untuk menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Saya akan membagikan sabda Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Demikian pembacaan Alkitab. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Demikian penggalan dari Kidung Agung, sebuah nyanyian yang agung, nyanyian tentang cinta kasih. Ada seorang penafsir dari Amerika, seorang yang terkenal dalam tafsir Perjanjian Lama, bernama Dennis Kenlow. Dia mengatakan bahwa kitab Kidung Agung itu sebetulnya membicarakan tentang bagaimana hidup pernikahan yang sesungguhnya. Hidup pernikahan yang sesuai kehendak Tuhan sejak semula. Karena itu lihatlah Kidung Agung, walaupun tidak banyak orang mau merenungkan kitab ini. Nah, saudara-saudara, karena begitu agungnya pernikahan yang di dalamnya diletakkan pada dasar cinta kasih. Dasarnya itu cinta kasih. Lalu yang menggerakkan juga cinta kasih. Maka tema renungan hari ini adalah mahligai cinta dalam kebun rumah tangga, dalam kebun keluarga, dalam kebun perkawinan. Mahligai itu petiduran, sebuah tempat untuk raja-raja, putri-putri raja. Tempat yang mulia yang ada di taman atau di istana raja. Apakah ini gambaran tentang manusia pertama yang dinikahkan oleh Allah sendiri, Adam dan Hawa? Pernikahan mereka bukan di rumah, bukan di hotel, tetapi di kebun, bukan? Manusia pertama ditempatkan di taman, bukan? Saya tidak membedakan taman dan kebun dalam arti kita buat keduanya menjadi tempat yang indah. Tuhan memberikan tempat bagimu, tempat yang indah. Kebun, taman. Taman yang Tuhan ciptakan supaya Anda berdua memiliki hubungan dengan Tuhan yang mesra. Kebun
untuk manusia pertama itu menjadi tempat mereka untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kebun itu adalah keluarga, maka keluarga di sana keluarga yang mengasihi Tuhan dan membangun hubungan karib dengan Tuhan. Apakah keluarga kebun keluarga Otniel dan Wiji Pujiastuti ini juga akan menjadi tempat untuk membangun hubungan dengan Tuhan yang mesra, dengan cinta kasih tulus kepada Dia yang sudah memberikan saudara pasangan, menjadi penolong yang saling mendukung untuk seluruh pekerjaan baik, dan Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Ingat, kebun bukan pantai, walaupun banyak orang suka menikah di pantai. Kebun bukan hutan, ngeri hutan itu. Manusia pertama dinikahkan bukan di hutan, sebab jadinya lain nanti, bukan manusia tetapi orang lain. Jenis yang lain. Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di tempat yang indah, yang memungkinkan mereka membangun relasi indah, relasi cinta kasih kepada Tuhan dan pasangannya. Dan ingat, disebutkan tadi di dalam teks kita, kebun itu bukan kebun yang terbuka, tetapi kebun yang tertutup, kebun yang ada pagarnya. Ayat 12, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Kebun tertutup, keluarga itu privacy. Keluarga itu dijalin dalam relasi yang tertutup. Hanya satu laki-laki dan satu perempuan, seperti keluarga mula-mula. Tidak ada dua laki-laki, tidak ada dua perempuan. Dan mereka diteguhkan menjadi suami istri oleh lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan karena itu, suami istri yang dinikahkan dalam lembaga Allah itu kudus bagi Tuhan. Tertutup, tidak ada pihak lain yang hadir di sana. Hanya Anda berdua sampai selamanya. Betul? Sepakat untuk itu? Sudah diteguhkan kok, ini kan tinggal meneguhkan, firman ini tinggal nyangoni saudara untuk melanjutkan perjalanan rumah tangga yang kebun gambarannya. Kebun cinta yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda berdua. Betul? Tuhan memberikan cinta? Hanya Otniel, tidak ada yang lain. Hanya Wiji. Nduk, apa ancen kuwi pilihanmu? Wong tuwa karek nyetujoni. Nek kowe wis oke ya kowe. Ancen temenan, Nduk. Kowe tresno ora ana liyane. Bener? Ini umpama Pak Kusmin. Waktu dulu ndangu putrane. Neter putrane. Diteter gitu. Ya, dicari kesanggupan yang sesungguhnya. Bener, hanya Otniel, Nduk. Kalau Pak Miarso sih percaya anakku wis gede, karepe dhewe milih sing dilah. Sing penting di dalam Tuhan. Sing penting sungguh-sungguh yakin bahwa mereka berdua akan membangun keluarga yang baik. Saudara, Wiji ini anak ragil, anak bungsu. Sebelahnya suaminya, anak apa? Hah? Anak pertama, sulung, benar. Sulung dan ragil cocok enggak? Kata orang pas itu. Anda berdua milih minta Tuhan bahwa Tuhan beri saya jodoh yang ragil karena saya anak sulung, atau yang ragil berdoa Tuhan beri aku jodoh anak sulung karena saya ragil supaya bisa tetap aleman pengganti bapak ibu. Tidak ya? Memang kok saya dengan istri saya sama-sama sulung. Wah, ketegangannya tinggi. Sulung itu pengatur, sama-sama pengatur. Kalau tidak dengan kelembutan dan hati yang tulus menerima apa adanya, maka tidak mungkin bisa berjalan sampai sejauh ini. Lumayan sih, belum terlalu tua kami, tetapi cukup umur untuk berpengalaman dan selalu belajar membangun hidup rumah tangga, karena ternyata benih cinta yang disemai di kebun keluarga itu tidak boleh cures, tidak boleh mungkret,
tidak boleh musnah. Karena itu perlu dipelihara, dibina. Lepas dari kondisi saudara dengan latar belakang anak sulung dan anak bungsu, keduanya telah diberikan Tuhan untuk ada di kebun itu. Dan saudara tidak memilih lagi pihak yang lain, tetapi Anda kebun yang tertutup. Karena itu saudara perhatikan bagaimana cara membangun cinta kasih itu supaya tetap utuh. Pertama-tama lihat kedua orang tuamu. Lihat kedua orang tuamu. Apa yang Anda lihat? Bapak Ibu pernah bertengkar? Anda pernah melihat Bapak Ibu bertengkar? Oh, sering. Bertengkar itu kan biasa, lumrah dalam rumah tangga. Karena itu Pak Andar Ismail membuat buku renungan tentang pernikahannya kan diberi judul Ribut Rukun. Ribut tapi rukun. Jangan ribut terus orang rukune gitu. Ribut ya rukun lagi. Karena itu dalam janji nikah saudara tadi bagian akhirnya Pak. Coba dibaca lagi. Karena ini tidak hanya sekali tetapi harus dihidupi sepanjang hidup saudara. Janji perkawinan saudara yang Anda ucapkan di hadapan Tuhan dan di depan para saksi dan jemaat Tuhan. Apa? Bacakan. Ya, segera berdamai ketika ada ribut, ketika ada percekcokan. Nah, inilah cara merawat cinta itu. Dibutuhkan bukan diri Anda sendiri, tetapi dia yang hadir di dalam ruang tertutup. Dia yang hadir di dalam rumah tanggamu, sang terang yang Anda terima, yang akan menerangi keluargamu. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh mau bersumber kepada cinta kasih yang diteladankan oleh sang terang, maka hidup Anda akan gelap. Ketika konflik terjadi, Anda kemudian uring-uringan dan kemudian menutup diri, tidak ada dialog lagi, tidak ada kesempatan untuk membuka hati, dan akhirnya seperti rumah tangga orang-orang di sekitar kita yang banyak terjadi, yang menjadi tren sekarang ini. Ada kesulitan ekonomi menjadi alasan untuk tidak setia lagi. Ada kesulitan persoalan-persoalan hidup sehari-hari dengan tantangan kehidupan yang semakin besar dan persoalan-persoalan hidup yang semakin pelik. Dulu orang hidup itu, kata Bung Karno, berkeluarga itu cukup dengan satu tikar, satu bantal, tidak harus dua bantal. Maksudnya sebantal berdua. Makan ya bisa sepiring berdua, apa-apa bisa setempat tidur berdua, lemari cukup satu. Tetapi keluarga sekarang tidak cukup hanya itu, tantangannya besar. Coba lihat keluarga-keluarga satu rumah aja tidak cukup, masih butuh rumah yang lain, katanya untuk anak-anaknya besok. Satu kebun tidak cukup untuk anak-anak besok, padahal anaknya 5, jadi harus menyediakan rumah 5, bukan kamar 5, warisan 5 katanya, karena anaknya 5. Itu keluarga sekarang. Tetapi saudara, kembali kepada keluarga ideal yang mula-mula yang digambarkan di sini. Kebun itu kebun rempah-rempah, kebun tempat kita bisa menikmati kehangatan. Suka rempah-rempah sekarang? Banyak orang tren sekarang pada masa pandemi kemudian menciptakan minuman dengan sajian ramuan rempah-rempah, dan akhirnya rempah-rempah itu selain harum juga menghangatkan, membuat segar badanmu, tidak kedinginan. Ada kehangatan cinta kasih di sana, di kebun keluargamu, dan akhirnya ketika tertiup angin seperti yang diharapkan, semerbak bau rempah-rempah itu ada di sekitarmu. Keluarga Kristen harus memperhatikan kehidupan kudusnya di dalam Tuhan supaya semerbaknya dirasakan tetangga kanan kirinya. Siap untuk itu? Panggilan menjadi keluarga yang mendamaikan, bukan malah hadir di tempat itu membuat pengaruh yang tidak baik, tetapi menyejukkan, menenteramkan, menghangatkan sekitarmu, dan akhirnya orang memuliakan Tuhan melihat kehidupan keluargamu yang saleh, yang peduli kepada lingkunganmu, yang punya panggilan untuk hidup bagi sesama,
supaya mereka mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dan turut memuliakan Tuhan. Yang terakhir, saudara membangun pernikahan ini untuk selamanya. Karena itu semua orang yang hadir ini mempersiapkan dengan cinta kasih, dengan harapan besar. Jam 2 pagi sudah bangun. Kata Pak Miarso dari Jepara harus siap jam 2, Pak. Dan betul sampai di sini. Tidak telat kok, walaupun pagi. Tidak terlalu telat itu, wajar, ada hambatan. Tapi saudara, Anda juga melihat bahwa ketika dukungan penuh cinta, rumah tangga yang dipersiapkan sampai kemarin ketika didadar, itu ditanyakan apakah Anda tetap kudus, belum melakukan hubungan suami istri seperti orang-orang dunia ini. Karena banyak pernikahan Kristen yang tidak kudus lagi, dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri pranikah, premarital, dan itu menjadi tren orang-orang dunia ini. Dan Anda berhasil menjaga diri tetap kudus di hadapan Tuhan, sampai Tuhan menempatkan Anda di kebun itu. Dan di kebun keluargamu nanti Anda mengekspresikan cinta sebebas-bebasnya, tertutup bagi orang lain tetapi terbuka bagi suami istri. Siap? Terbuka, buka-bukaan, ekspresikan cintamu, hasrat seksualmu, sampaikan. Tetapi di dalam kebun itu jangan kebun orang lain. Siap untuk itu? Terus dibangun. Jadi jangan lakukan seperti orang dunia, justru lakukan dulu di luar, di pantai, di hotel, hubungan suami istri mereka, di sawah barangkali, atau di ladang. Tapi Anda enggak, Anda di kebun, di tempat yang Tuhan sediakan, di lembaga perkawinan. Dan ini menjadi teladan bagi orang-orang yang mau menikah, yang mengaku mau kudus dan mau menikmati indahnya cinta yang dianugerahkan Tuhan. Maka lakukanlah di kebunmu, kebun anggurmu, kebun rempah-rempahmu, kebun buah-buahan yang Tuhan sediakan bagimu. Maaf saudara, saya agak serak yang agak mengganggu banget. Tetapi tidak apa-apa, saya akhiri khotbah ini dengan nasihat. Ketika sebelum menikah, Anda bebas memandang keluar. Tetapi setelah menikah, Anda siap tidak boleh memandang keluar. Yang kamu pandang, yang menjadi utama di dalam hidupmu adalah pasanganmu. Orang tua hanya memberikan nasihat, masukan, dan dorongan. Orang tua yang satu memberikan pengalaman bagaimana hidup berumah tangga yang berhasil di dalam Tuhan sampai mereka menjadi tua seperti ini. Tetapi sekarang itu menjadi milikmu, dan kamu tidak boleh lagi mendengar apa nasihat orang tuamu kalau tidak di dalam Tuhan. Anda sendiri yang mengawal cinta kasih yang sudah Anda semai, yang mengikat saudara berdua dalam pernikahan ini sampai seterusnya, dan orang lain, keluarga lain hanya menjadi pendorong, pendukung yang membantu Anda bertumbuh supaya kebun keluarga Anda semakin subur, cinta kasih saudara berkembang lebat dan berbuah. Tapi kalau saudara masing-masing memakai pola orang tuamu, tidak cocok. Karena orang tuamu, orang tua Mbak Wiji dan Mas Otniel, berbeda stylenya. Anda harus punya pola baru, berbeda dengan orang tua. Ya, tidak boleh modelnya orang tua yang berbeda ini dipakai, cekcok terus nanti. Loh, bapak ibuku mbiyen ngene kok, ngajari aku ngene kok. Yang satu lagi, ya enggak, ya begini caranya. Loh, ya enggak ketemu. Karena itu Anda harus punya kesepakatan, pola, aturan rumah tangga, gambaran hidup berumah tangga di dalam Tuhan yang dijawab menurut cara saudara berdua, dan orang lain hanya memberikan dukungan. Pengalaman hidup mereka membantu kita, menolong kita, dan sekarang Anda berdua berjalan tertutup, tidak boleh melihat keluar lagi. Apalagi melihat keberhasilan orang lain. Pak, gue iku usaha kan biyen ora berhasil-hasil, wiwit aku uji pacaran sampai gue sampai iki tuwa. Iki ngene terus gitu ya. Wong liya ketoke lagi stilu kok wis berhasil.
moncer mbok tiru kaya ngono kuwi lho, kowe ora sregep kok. Wah, malah dadinya kayak gitu. Siap untuk itu? Tertutup. Mata hatimu tertuju hanya kepada pasanganmu. Ketika kamu melihat kelemahan, dukung, bangkitkan dia. Semangati dia untuk memasuki hidup yang Tuhan kehendaki. Berdamai sejahtera dalam suka dan duka tetap satu. Jangan golek enake dhewe. Nek menyenangkan ya suamiku, nek cocok ya istriku, nek ora cocok ya ben lunga. Tidak. Suka duka dijalani bersama. Sehat sakit jalani bersama. Untung rugi jalani bersama. Tua muda, maksud saya menua terus gitu ya. Semakin menua tetap dijalani bersama. Akhirnya selamat memasuki hidup berumah tangga. Walaupun remaja tadi ngomong selamat hidup baru. Hidup baru bagi orang Kristen itu hidup dalam Kristus. Ya, paling tidak Anda rumah tangga yang diperbarui terus-menerus dalam Tuhan. Selamat bagi kedua Bapak Ibu yang sudah mengasihi anaknya dan menghantarnya sampai menjadi keluarga yang sukses dalam Tuhan. Itu harapan kita bersama. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur atas sabda Tuhan yang sudah kita terima. Bapa, kami mengucap syukur atas sabdamu, penuntun, penerang bagi kami di dalam membangun hidup berumah tangga, melangkah memasuki masa depan kami, masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang penuh berkat, masa depan bagi anak cucu orang percaya yang dipanggil untuk menjadi saluran berkat juga. Karena itu kami semua yang berlimpah dengan sukacita, kebaikan dan kemurahan Tuhan ini kami nyatakan di dalam hidup berkeluarga kami. Engkau yang telah memberikan kami kebun yang berharga, kebun yang cukup bagi kami semua untuk mengalami hidup yang damai, aman, nyaman, tentram. Karena itu kami akan merawat dan memeliharanya sampai selama-lamanya. Kami merawat dan menjaga cinta kasih pemberian Tuhan ini agar bertumbuh senantiasa dan berbuah, menghasilkan banyak hal yang berkenan kepada Tuhan. Karya-karya keluarga Kristen yang menjadikan dunia ini semakin tentram dan tidak mengikuti nilai-nilai dunia yang hancur dan membinasakan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga yang sudah lama bersama dengan keluarga yang baru di dalam kasih kuasa dan penyertaan Tuhan Sang Gembala Agung kami yang sudah memberikan kehidupan berkelimpahan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki pelayanan sambutan-sambutan. Yang pertama, Majelis Gereja, Bapak Penatua Sungkowo mewakili Ketua Majelis Bapak Heri Yudi Pratikno akan memberikan sambutan selaku Majelis Gereja GITJ Kudus, dan selanjutnya akan diserahkan surat pemberkatan nikah dan Alkitab. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber berkat kita. Saya mewakili Majelis GITJ Kudus dan sekaligus mewakili Ketua Umum Majelis GITJ Kudus akan menyampaikan sepatah dua kata di dalam sambutan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menyaksikan peristiwa besar atau agung ini, yakni peristiwa pemberkatan peneguhan pernikahan Ananda tercinta
Wiji Puji Astuti dan ananda tercinta Othniel Arianto merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Mengapa? Sebab di dalamnya karya Tuhan ada. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, majelis mengajak semuanya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sungguh setia dan mengasihi kita sekalian. Yang berikutnya, tentu majelis mengucapkan selamat kepada kedua mempelai yang hari ini sudah diberkati di dalam pernikahan kudus. Dan harapan kami sebagai majelis, kiranya rumah tangga kalian berdua tetap penuh berkat dari Tuhan dan senantiasa terus mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya, majelis juga mengucapkan selamat kepada kedua orang tua, Bapak Ibu Kusmin dan Bapak Ibu Sumiarso, yang sudah berhasil mengantarkan anak-anak tercinta ini di dalam pernikahan penuh berkat Tuhan. Dan kebahagiaan itu kiranya terus tumbuh di dalam keluarga Bapak Ibu berdua. Demikian juga majelis mengucapkan selamat kepada keluarga besar yang saat ini mengiring ananda berdua tercinta ini sampai kepada pemberkatan nikah kudus di tempat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, sekalipun sudah kami persiapkan sesempurna mungkin, tetapi tentu ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Karena itu majelis mohon maaf jikalau di sana sini masih ditemukan kekurangan itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, majelis akan menyerahkan surat peneguhan pemberkatan nikah ini, tetapi sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Surat peneguhan pemberkatan nikah nomor 001/NIK/GITJ Kudus _05/2022. Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 di Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ Kudus telah dilayani peneguhan pemberkatan nikah antara mempelai laki-laki nama Othniel Arianto, tempat tanggal lahir Jepara 7 Agustus 1992, alamat Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, RT 5 RW 6, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara. Dan mempelai perempuan nama Wiji Puji Astuti, tempat tanggal lahir Kudus 3 Januari 1998, alamat Jetak Kembang, RT 4 RW 6, Kelurahan Sunggingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Dengan saksi-saksi. Saksi pertama, nama Suroso, tempat tanggal lahir Jepara 29 Oktober 1982, alamat Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, RT 5 RW 6, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara. Saksi kedua, nama Setyo Rianto, tempat tanggal lahir Jepara 12 Januari 1975, alamat Dukuh Kedung Mulyo, Desa Karanggondang, RT 1 RW 7, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara. Kudus 6 Mei 2022
Majelis Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ Kudus, Ketua Umum Penatua Heri Yudi Pratikno, Sekretaris Umum Penatua Tri Pranoto, Pendeta Pelayan Peneguhan Pemberkatan Nikah Pendeta Herin Kahadi Jayanto MTH. Majelis nanti juga akan menyerahkan Alkitab, tentu sebagai sumber kehidupan mempelai berdua, untuk terus mendasari keberlangsungan hidupnya dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Demikian sambutan dari Majelis GITJ Kudus, dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya sambutan dari keluarga, kedua keluarga Bapak Ibu Kusmin dan Bapak Ibu Sumiarso, serta kedua mempelai, dimohon berkenan berdiri dan menghadap ke jemaat pas di tengah-tengah karpet ini ya. Dan kedua keluarga dan mempelai berdua akan diwakili oleh Bapak Pendeta Ngadiranto dari GITJ Ploso Ngipik Jepara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan puji syukur atas segala kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam ibadah pemberkatan nikah kudus untuk saudara kita berdua, yaitu Saudari Wiji Puji Astuti dan Saudara Othniel Arianto. Perkenankan saya berdiri di sini untuk mewakili keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan, yaitu keluarga Bapak Kusmin dan Ibu Bati, dan keluarga Bapak Sumiarso dan Ibu Purwaningsih. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Gereja di GITJ Kudus, di mana telah melayani anak-anak kami mulai dari konseling pranikah sampai kepada pendadaran, dan puncaknya adalah di pagi hari ini di dalam pelayanan pernikahan kudus. Biarkanlah segala apa yang telah diberikan kepada anak-anak kami boleh menjadi bekal di dalam kehidupan mereka berdua, di dalam menjalani kehidupan sebagai rumah Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, biarkanlah anak-anak kami menjaga kekudusannya di dalam pernikahan yang kudus ini. Demikian juga kami berterima kasih kepada semua yang menyiapkan jalannya ibadah pada pagi sampai menjelang siang ini, dari Bapak Pendeta, Bapak Penatua, Diaken, sampai kepada semuanya, baik pemusik, singer, Bapak Koster, dan semuanya. Kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Biarkanlah segala apa yang telah diberikan kepada keluarga kami boleh semakin menyempurnakan akan kebahagiaan kami pada hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan,
keluarga yang pada pagi hari ini boleh hadir untuk memberikan doa restu. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Herin, kita datang semuanya, baik dari Jepara ataupun yang dari Kudus, memiliki satu tujuan. Kita berdoa untuk Saudara Othniel dan Saudari Wiji Puji Astuti, supaya di dalam membangun kehidupan rumah tangganya boleh menikmati akan kasih Tuhan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak akan mungkin dipisahkan oleh manusia. Pada akhirnya kami sebagai keluarga dari Bapak Kusmin dan Bapak Sumiarso, andaikan di dalam kami menghadiri di dalam ibadah pada pagi hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan dengan kerendahan hati kami mohon maaf. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa saya sampaikan sebagai wakil keluarga dari Bapak Kusmin dan Bapak Sumiarso. Saya pribadi yang menjadi talangeng atur ketika ada kekurangan kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak. Disilakan kembali ke tempat duduk. Kedua mempelai masih dalam posisi berdiri dan bersama-sama dalam persembahan syukur berupa pujian oleh pemuda-pemudi Siloam GITC Plosong IP. Dipersilakan kepada anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan pujian. Cik. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami dari perwakilan pemuda-pemudi GITC Plosong IP mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Othniel dan Mbak Wiji. Tuhan selalu memberkati dan kami juga akan mempersembahkan sebuah pujian tulang rusuk.
kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Menanti janjimu Tuhan. Tuhan, yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tuhan, rusuk yang aku nantikan, kini ku menjadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tuhan, rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu, Nya menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Mendampingimu. Tuhan, rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya.
Saudara-saudara, dilangsungkan sungkeman dari kedua mempelai kepada orang tua sebagai hormat dan syukur mempelai kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada mereka orang tua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai
Jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan memohon berkat Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan kepada seluruh makhluk. Ya Bapa yang kekal, mampukan kami menjadi keluarga kudus-Mu yang terpelihara dalam kerukunan dan setia memancarkan kasih-Mu. Biarlah kami dan segenap anggota keluarga kami senantiasa dibimbing dan dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Amin. Inilah rumah kami, nyanyian penutup. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur tergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Ibadah usai dan mempelai berdua dimohon pada posisi menghadap kepada jemaat. Kursi manten mohon berkenan untuk diambil. Bapak Ibu akan dilangsungkan foto dari mempelai bersama kerabat keluarga, didahului dengan resepsi
sejak pertama bertemu denganmu. Ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya.